Wen Xiangwan, menunggu pamanmu untuk menandatangani persetujuan operasi. Sayang sekali, dia tidak bisa datang. Karena dia sedang menemani anakku di pesta kelulusan. Lihatlah, ini anakku dan dia, kembar, sudah 6 tahun. Lihat, lukas sekali, kan? Yi Cheng, ayo kita punya anak. Aku tidak bisa hamil. Ternyata, dia bukan tidak punya waktu untuk punya anak. Dia hanya tidak mau punya anak denganku, ternyata. Anakmu dan dia sudah sebesar ini. Wen Xiangwan, aku sudah bilang padamu. Lui Cheng, orang yang dia benar-benar suka adalah aku. Tapi kamu tidak percaya. Meskipun kamu memaksa kakek Lu untuk menikahkanmu dengannya. Lalu bagaimana? Akhirnya yang bersama Lui Cheng adalah aku, dan yang akan menemaninya seumur hidup. Juga aku. Apa yang kamu lakukan? Awalnya dokter bilang, kamu masih punya kesempatan terakhir untuk diselamatkan. Sayang sekali, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Wen Xiangwan, hanya jika kamu mati, Lui Cheng baru akan rela bersamaku. Jadi, matilah kamu. Hahaha. Xiangwan, aku sudah menentukan cerai dengan Shen Qingqing. Janjiku padamu. Akhirnya bisa terwujud, kamu harus menungguku. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiangwan. Bangunlah, Xiangwan. Aku sudah payah bercerai dengan Shen Qingqing. Kembali untuk menikahimu. Bangunlah, Xiangwan. Paman, jika bisa mengulang waktu, aku pasti tidak akan jatuh cinta padamu lagi. Teman sekelas Wen. Guru Wang. Aku kembali ke tahun 1983. Sehari sebelum pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi. Teman sekelas Wen, kamu yakin mau menikah dengan Lui Cheng? Dan mengerbangkan ujian masuk perguruan tinggi? Guru, saya tidak akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi. Saya akan pulang dan menikah dengan paman saya. Tidak, Guru, saya ingin mendaftar ujian masuk perguruan tinggi. Saya ingin masuk Universitas Pertahanan Nasional untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Bukankah sebelumnya kamu selalu ingin masuk Universitas Qingbei? Kenapa tiba-tiba kamu melepaskan Qingbei dan memilih pertahanan? Karena di kehidupan sebelumnya, saya mengikuti langkah paman saya dan pergi ke Qingbei. Tapi yang saya dapatkan hanyalah pengabaian seumur hidup. Dan mati mengenaskan di tempat tidur. Di kehidupan ini, saya akan melepaskan Qingbei. Dan memilih pertahanan, jauh dari Lui Cheng, Guru. Karena saya ingin berkontribusi pada pembangunan negara. Dan memberikan kekuatan saya. Anda benar. Saya masih muda, seharusnya tidak terbuai dalam cinta. Bagus, kamu bisa mengerti, Guru merasa lega. Ini formulir pendaftaran baru, isi ulang pilihanmu. Persiapkan diri dengan baik selama 2 bulan ini. Kamu akan meread yang paling saya pengen. Guru menantikan kabar baikmu saat kamu diterima di universitas. Terima kasih, Guru.
Paman. Karena takdir memberi saya kesempatan untuk memulai lagi, maka saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Membuang waktu seumur hidup untuk pria yang tidak mencintai saya. Di kehidupan ini, saya Wen Xiangwan akan menjalani hidup yang menjadi milik saya sendiri. Masuklah ke dalam. Wen Xiangwan, saat kamu berusia 17 tahun dan mengaku cinta, saya sudah memperingatkanmu. Hentikan rasa suka yang kamu anggap benar sendiri. Kamu berani mengirim surat cinta ke markas militer. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa memaksa saya menikahimu? Apakah saya terlalu baik padamu sehingga kamu tidak menyerah? Lui Cheng, saya sudah mengenalnya selama 17 tahun. Teman masa kecil, anak bungsu dari teman lama kakek. Paman saya, dan juga kekasih saya di kehidupan sebelumnya. Entah sejak kapan. Saya dan Lui Cheng dari kenal sejak kecil. Sampai pada titik di mana kami saling membenci. Jangan menangis lagi. Saya akan merawatmu. Tapi semakin besar, saya menyadari bahwa saya menyukainya. Xiao Wan, selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Buatlah permohonan. Permohonan saya adalah bisa bersama Lui Cheng selamanya. Wan Wan, apa permohonanmu? Paman, saya menyukaimu. Wen Xiangwan, kamu ngerti apa itu suka? Aku kasih tahu, kita tidak mungkin. Hari ini, aku anggap tidak pernah dengar. Simpan rasa suka sop tahu kamu. Paman kecil, maaf. Hal-hal sebelumnya, aku yang salah, tenang saja. Seumur hidupku, tidak akan pernah berpikir untuk menikahimu. Kalau kamu bisa berpikir begitu, itu yang terbaik. Hidupmu baru saja dimulai, terus-terusan menggangguku. Bisa ada hari apa nanti? Jangan merengek ke ayahku, suruh dia menekanku. Aku juga tidak mau menikahimu. Paman kecil, kamu sudah kembali. Pergi, jangan ganggu aku. Paman kecil, di kehidupan sebelumnya, aku meminta kakek memaksamu menikahiku. Kupikir itu awal kebahagiaan, tapi ternyata malah mendapat penolakan seumur hidup, paman kecil. Tenang saja, kali ini aku pasti menepati janji, tidak akan mengganggumu lagi.
Tidak makan dengan baik? Ngapain di sini? Badan jadi sakit? Siapa yang akan kasihan? Maaf, Ini untukmu. Yi Cheng. Lihat apa yang aku pegang. Cuaca dingin begini masih makan yang dingin. Kamu lupa semalam kedinginan karena menendang selimut? Tapi aku ingin makan. ternyata mereka sudah bersama sejak dulu. Semalam bahkan tidur bersama. Lucunya di kehidupan sebelumnya, aku baru sadar di akhir. Yi Cheng, ini bukan permen favoritku. GSMA? Tak kira setelah bertahun-tahun, kamu masih ingat. Tapi sekarang aku sudah tidak makan permen ini. Permen ini kalau kebanyakan bikin gigi sakit, sakitnya bikin tidak nyaman. Lihat apa ini? Permen susu. Nanti kalau kamu ingin menangis, paman kecil akan belikan permen susu. Bagaimana? Tapi setelah makan tidak boleh menangis lagi. Apa paman kecil akan belikan aku permen seumur hidup? Tentu saja. Dulu, kupikir permen ini bukti kamu peduli padaku. Tapi ternyata juga karena Shen Qingqing. Xiang Wan, ini adalah Shen Qingqing. Masa depanmu. Bibi kecil. Hello, Xiang Wan. Saya Shen Qingqing. Xiang Wan, apa yang kamu pikirkan? Ah, aku melihat kalian sangat cocok. Paman kecil, aku lelah, aku akan kembali ke kamar dulu. Baik, istirahatlah lebih awal, kembali dan baca buku dengan baik. Aku ingat waktu kecil kamu bercita-cita masuk King Bei, bibimu. Sedang mengambil gelar doktor di King Bei, ketika kamu berhasil masuk, kamu akan menjadi adik kelas kami. Nanti kami akan memberimu hadiah kelulusan yang memuaskan. Tapi paman, sekarang aku sudah tidak ingin masuk King Bei lagi. Xiang Wan. Selamat ulang tahun. Gula yang sudah kedaluarsa memang tidak boleh dimakan. Makan gula terlalu banyak tidak baik untuk gigi. Ya, aku mengerti. Aku tidak akan makan lagi di masa depan. Kakek Lu sudah kembali. Kakek Lu, Xiang Wan, cepat kemari. Kakek membawakan hadiah untukmu, semangat untuk ujianmu. terima kasih, Kakek Lu. Wah, Bagus, ini bagus, sama seperti yang kupikirkan, ini masih ingat. Xiang Wan sekali melihat Campbell API. Ini persiapan untuknya, untuk memberi semangat. Hari ini adalah ulang tahun Qingqing. Kembang api ini untuk Qingqing. Dia adalah calon menantumu. Kakek, paman, kembang apinya sangat indah. Kalian lanjutkan bicara. Ujian sudah dekat, aku akan tidur dulu. Oh, baik, hari-hari ini kamu istirahatlah dengan baik. Pada hari ujian, biarkan pamanmu mengantarmu ke tempat ujian. Baik, Anak ini, Xiang Wan. Kenapa akhir-akhir ini dia terlihat agak aneh? Apakah kamu memberinya tekanan? Nilai Xiang Wan untuk masuk King Bei tidak ada masalah. Aku tidak memberinya tekanan. Ya, itu bagus. King Bei dekat dengan rumah, masih dalam pengawasanmu. Aku lebih tenang. Jangan sampai dia pergi jauh, kita tidak bisa menemukannya. Ya, tenanglah, Xiang Wan tidak akan pergi.
Paman. Segera. Aku akan meninggalkanmu. Aku akan mengantar King King ke King Bei untuk rapat darurat, setara dengan tempat ujian kalian. Jadi kita antar kalian bersama. Hem. Jangan buka jendela. King King kemarin kena angin dan masuk angin. Xiangwan, maaf ya, aku kemarin. Tiba-tiba kepala aku agak pusing. Entah kenapa. Kamu tidak keberatan, kan? Oh, aku tidak keberatan. Mulai sekarang, kursi penumpang depan ini adalah tempat khususmu. Kamu mabuk perjalanan, di sini ada obat mabuk dan jeruk. Kalau tidak enak, bisa dicium. Terima kasih, Paman. Dulu kamu khawatir aku mabuk perjalanan, semuanya. Selalu dipersiapkan sebelumnya. Ternyata semua ini akan hilang di depan Shen King King. Aduh, dokumenku ketinggalan. Yi Cheng, gimana nih? Kalau tidak ada dokumen ini, rapat kali ini tidak bisa dilanjutkan. Setelah persimpangan ini, di seberang adalah tempat ujian. Masih ada 1 jam sebelum ujian dimulai. Kamu jalan sendiri saja ya. Aku antar King King kembali untuk ambil dokumen. Lu Yicheng. Tak kusangka, di matamu, semua urusanku tidak sebanding dengan sepatah kata dari Shen King King. Kalau begitu, pada hari aku menerima surat penerimaan dari Universitas Pertahanan Nasional. Itulah hari aku pergi, sejak saat itu. Kita terpisah utara dan selatan, tidak akan bertemu lagi. Cepat minggir, mobilnya lepas kendali. Tempat ujian segera ditutup. Wen Xiangwan kenapa belum datang? Teman Wen, kenapa baru datang? Cepat masuk. Kalau terlambat 1 menit, diskualifikasi ujian. Terima kasih, Guru. Ayo. Lu Yicheng, dalam hidup ini, aku tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Semuanya akhirnya selesai. Teman Wen, Bukannya aku suruh kamu antar orang ke tempat ujian? Begini caranya kamu mengantar? Kalau Xiangwan sampai terjadi sesuatu, bagaimana nanti saya bisa menjelaskan kepada rekan lama saya di alam baka? Lu Yicheng. Jangan lupa, kamu sendiri yang pergi ke Taman Pahlawan. Untuk menjemput gadis kecil itu, kamu bersumpah akan merawatnya seumur hidup. Jaga baik-baik Wan Wan. Kamu sudah bangun, masih ada yang tidak nyaman? Lapar tidak? Haus tidak? Jangan terlalu banyak berpikir, ini semua perintah kakek lu yang menyuruhku merawatmu. Saya tahu. Terima kasih, Paman. Apa yang aku pikirkan? Bagaimana mungkin dia masih peduli padaku? Sekarang dia suka. Shen King King. Komandan Lu, kawan Shen sudah bangun. Tolong periksa dia. Aku akan periksa King King. Kesehatannya selalu tidak baik, tadi karena khawatir padamu. Dia pingsan lagi. Kamu istirahat saja. Nanti aku akan datang lagi. Jika ada masalah, segera hubungi saya.
Ya, Yang kamu pikirkan ternyata hanya Shen Qingqing. Wen Xiangwan. Saat kamu mengaku cinta di usia 17 tahun, aku sudah memperingatkanmu. Hentikan rasa suka yang kamu anggap benar, kamu berani mengirim surat cinta ke markas, kamu pikir dengan begitu bisa memaksaku menikahimu. Apakah aku terlalu baik padamu, sampai kamu tidak menyerah? Aku katakan, kita tidak mungkin. Hari ini, aku anggap tidak pernah mendengar ini. Hentikan rasa suka yang kamu anggap benar. Xiangwan, ini Shen Qingqing, calon bibi kecilmu. Hello, Xiangwan. Saya Shen Qingqing. Wen Xiangwan, aku sudah bilang. Lui Cheng yang dia suka sebenarnya adalah aku. Tapi kamu tidak percaya. Walaupun kamu memaksa kakek Lu menikahkanmu dengannya, lalu bagaimana? Pada akhirnya yang bersama Lui Cheng adalah aku, dan yang akan menghabiskan hidup bersamanya. Juga aku. Jangan menangis. Nanti aku yang merawatmu. Apakah paman akan membelikanku permen seumur hidup? Tentu saja. Paman. Mulai hari ini, Wen Xiangwan yang menyukai Lu Yicheng benar-benar sudah mati. Jangan kamu tidak bilang padaku. Kamu belum sembuh total. Ngapain keluar? Kamu tahu nggak? Maaf, Paman, tubuhku sudah baik. Tidak perlu dirawat lagi. Kamu marah? Sebenarnya hari aku. Tidak, Paman. Aku tidak akan marah padamu. Kamu mencariku? Ada apa? Universitas Pertahanan Nasional. Kenapa kamu lihat brosur penerimaan mahasiswa universitas ini? Tidak ada apa-apa, cuma lihat-lihat saja. Lihat-lihat saja juga tidak boleh. Universitas Pertahanan Nasional jauh dari rumah. Dan sangat melelahkan. Jangan berpikir untuk itu. Tunggu sampai surat penerimaan keluar, aku sendiri akan mengantarmu ke Xinhua atau Peking. Paman, sebenarnya aku. Yi Cheng, aku lupa bawa sermon. Bisa bantu aku pakai lipstick? Suka lupa. Sebentar yang lalu masih peduli padaku, sebentar kemudian sudah mesra dengannya. Lu Yicheng adalah keputusan paling benar yang aku buat setelah hidup kembali. baiklah pada Xiangwan. Jangan sampai suatu hari nanti, dia benar-benar tidak mau lagi denganmu. Kamu menangis pun tidak ada tempat. Kamu jangan sembarangan memadukan orang. Aku terhadap Xiangwan tidak ada rasa cinta. Yang aku suka adalah Shen Qingqing. Xiangwan datang. Sebentar lagi biar Yi Cheng mengantarmu ke sekolah. Untuk mengisi formulir pendaftaran, sekalian beli barang-barang yang diperlukan untuk sekolah. Persiapan dulu. Baik. Ayo pergi. Xiangwan, dengar-dengar ujianmu sudah selesai. Aku sengaja datang untuk memberi selamat padamu. Terima kasih. Xiangwan, aku dan Yi Cheng, hari ini sudah janjian ke studio foto. Kamu tidak keberatan kalau kita foto dulu, baru temani kamu mengisi formulir pendaftaran, kan? Tidak keberatan. Yi Cheng, sudah kubilang. Xiangwan tidak akan keberatan. Ayo pergi. Kenapa kamu duduk di belakang? Ada APA dengan Yi Cheng?
Tidak apa-apa, ayo pergi. Apakah tiga pilihanmu semuanya Universitas Qinghua dan Peking? Ini terlalu berisiko. Sekarang ujian nasional, pilihan dulu baru keluar nilai. Kalau nilaimu tidak cukup untuk Qinghua atau Peking, kamu tidak akan punya universitas, berikan formulir pilihanmu. Aku akan mengubahnya untukmu. Tidak perlu, Paman. Aku percaya diri, tidak merepotkan Paman. Yi Cheng, studio foto sudah sampai. Ayo turun. Silakan, 2 orang. Xiangwan, lihat, gaun ini dipilihkan oleh pamanmu. Secara pribadi untukku, cantik kan? Cantik-cantik, kalian berdua pasangan baru, pria tampan wanita cantik. Ini pasangan paling serasi yang pernah kufoto. Anak-anak kalian nanti pasti juga cantik dan tampan. Aku juga ingin punya anak sepertimu. Bagaimana menurutmu nanti? Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan sama-sama suka. Xiangwan, bagaimana menurutmu? Mungkin sepasang anak kembar bikin iri orang lain. Wen Xiangwan, siapa yang mengajarimu bicara seperti ini? Yi Cheng, Xiangwan sudah dewasa. Jangan marah seperti itu. Xiangwan, kamu juga tahu. Pamanmu memang punya sifat buruk itu. Jangan marah ya. Dia hanya takut kamu terpengaruh buruk di luar. Tidak akan. Ngomong-ngomong, 2 hari lagi adalah hari ulang tahun pamanmu masuk tentara. Aku rencananya merayakannya di rumah. Kamu juga ikut ya? Paman, tahun-tahun ke depan, hari ulang tahun masuk tentaramu. Biar aku yang urus ya. Tentu saja, ini hak khususmu. Ternyata, sejak saat ini, semua yang menjadi milikku sudah kau berikan padanya. Paman, kamu sangat menyukai Shen Qingqing. Dalam hidup ini, aku tidak akan menjadi penghalangmu lagi. Hari ulang tahun masuk tentaramu adalah hari aku menerima surat pemberitahuan. Hari itu juga adalah hari aku pergi. Guru, Selamat, teman Wen, kamu satu-satunya siswa di sekolah kami yang diterima di Universitas Pertahanan Nasional sesuai dengan persyaratan. Pembukaan Universitas Pertahanan Nasional, kamu harus berangkat 3 hari lagi, tiketnya. Pukul 10 pagi 3 hari lagi, simpan baik-baik. terima kasih, Guru. Dalam beberapa hari terakhir, Anda harus mengikuti Kepala Lu dan Kapten Lu secara individual. Aku selalu peduli padamu. Anda tidak bisa makan di sekolah distrik militer Tiantian. Berlari di kedua ujungnya untuk menatapmu, makan karena takut lapar dan kurus. Guru, aku akan kembali hari ini. Akan berbicara dengan mereka. Selamat Wang Wan, Anda diterima di Universitas Qingbei. Ini adalah hadiah masuk untuk pamanmu dan aku. Sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih. Cepat pergi ke kamar dan lihat apakah itu terlihat bagus. Pergi, itu semua hati Qingqing. Saat kau membawaku kembali. Mari kita ambil kesempatan ini untuk memberitahu Anda. Yi Cheng, mari kita duduk dulu. Tunggu sampai Xiangwan kembali. Baik. Paman, aku sudah berubah. Keponakan yang tak tahu malu menyukai wajah Kapten Lu. Semua hilang olehnya. Keponakan saya telah melakukan hal seperti ini selama bertahun-tahun. Jika aku menemukan dinding, terlalu memalukan. Wen Xiangwan, kau jelaskan. Apa ini? Apalagi surat cinta. Saya menulis begitu banyak. Saya tidak tahu bahwa saya telah jatuh cinta dengan Kapten Lu sejak saya berusia beberapa tahun. Sayangnya, Kapten Lu tidak bersalah. Kau semua hancur. Tidak, surat-surat ini bukan aku. Aku tidak tahu mereka. Kenapa kau muncul di sini, tapi aku jelas. Bukan kau yang menaruh itu. Xiangwan, aku minta maaf. Aku hanya ingin duduk di sini. Aku menemukan kotak besi ini. Ini adalah hadiah untuk ulang tahun pamanmu. Jadi dia membuka ide dan tidak berharap ini jadi. Semua surat ini benar-benar dibesarkan oleh Kapten Lu. Selama bertahun-tahun, keponakan itu diam-diam jatuh cinta padanya. Ini adalah tes yang sangat populer.
Kapten Lu sangat baik padamu, kau ingin. Reputasi orang yang rusak tidak tahu malu. Tidak, itu benar-benar bukan paman saya. Paman, kau percaya padaku. Wen Xiangwan, aku sudah memperingatkanmu. Menyimak imajinasimu yang tidak realistis. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Yi Cheng, jangan marah. Hati-hati, jangan sampai sakit. Aku rasa ada kesalahpahaman di sini. Kamu harus bicara baik-baik dengan anak itu, jangan marah-marah seperti ini. Jangan marah begitu, Nona Shen. Kamu baik sekali. Ini masalah besar, tapi kamu tidak marah. Kalau aku jadi kamu, aku akan mengusir Wen Xiangwan keluar. Kamu, semua ini adalah ulahmu. Kamu menyuruhku ganti baju, lalu dengan alasan istirahat. Kamu mengajak semua orang ke sini hanya untuk membuat mereka melihat semua ini. Xiangwan, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Aku benar-benar tidak sengaja. Lajupila, kalau bukan karena kamu sudah lama memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap pamanmu, hal-hal ini tidak akan muncul di sini. Jadi, maksudmu, surat-surat ini aku yang sengaja taruh di sini? Sampai saat ini, membicarakan ini lagi tidak ada gunanya. Xiangwan, cepat minta maaf pada pamanmu. Minta dia memaafkanmu, katakan kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tidak sengaja, minta semua orang memaafkanmu. Ternyata tujuanmu melakukan semua ini adalah untuk membuatku mengakui di depan umum bahwa aku mencintai paman, lalu minta maaf pada semua orang. Wen Xiangwan, jangan tidak tahu terima kasih, Nona Shen. Memberimu jalan keluar, kalau tidak, masalah ini akan sampai ke komisaris politik, pamanmu bisa dihukum. Benar, cepat minta maaf, masalah ini akan selesai. Minta maaf, cepat minta maaf. Sungguh tidak tahu malu. Paman, kamu juga ingin aku minta maaf? Xiangwan, minta maaflah, kamu masih muda. Semua orang tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Surat-surat ini, aku yang menulisnya. Xiangwan, jangan berbuat onar. Paman, sebelumnya aku memang menyukaimu, tapi kamu benar. Sudah saatnya aku menghentikan hayalan yang tidak realistis ini. Mulai hari ini, aku, Wen Xiangwan, tidak akan lagi menyukai Lu Yicheng. Wan. Kumpulkan surat-surat ini. Jangan sampai dilihat orang dan menjadi bahan tertawaan. Xiangwan, Yi Cheng, jangan marah, aku akan mencoba menenangkannya. kamu pergi lihat dia untukku. Ya, baik. Xiangwan, Kamu datang untuk apa? Wen Xiangwan dipermalukan oleh banyak orang. Rasanya pasti tidak enak, ya? Semua ini ulahmu. Memangnya kenapa kalau iya? Wen Xiangwan, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah sangat tidak suka padamu. Dimanapun kamu berada, pandangan Lu Yicheng selalu tertuju padamu. Dasar, aku kan pacarnya yang sah. Jadi, semua yang kamu lakukan cuma untuk balas dendam padaku? Tapi pernahkah kamu berpikir, tindakanmu ini bisa menghancurkan Lu Yicheng?
Terus kenapa? Kalau aku, Shen Qingqing, tidak bisa mendapatkannya. Orang lain juga jangan harap bisa. Wen Xiangwan, Kuperingatkan kamu. Jauhi Lui Chen. Kalau kamu masih berani mendekatinya, aku tidak bisa jamin. Hal apa lagi yang akan kulakukan nanti? Kalau kamu tidak ingin paman tersayangmu terhina karena kamu, pergilah sejauh mungkin. Lui Cheng, kamu kan bilang akan selalu melindungiku. Harapanku adalah bisa bersama Lui Cheng selamanya. Kursi penumpang ini nanti jadi tempat khususmu. Kamu kan mabuk perjalanan, ini ada jeruk dan obatnya. Paman, senyum dong. Mau pergi nih? Foto ini biar tidak mengganggu saja. Paman, aku pergi ya. Nona Wen. Perlengkapan pernikahan merah ini, Komandan Lu. Yang Surganti. Dia mau nikah dalam beberapa hari. Aku belum pergi, kamu sudah buru-buru mau menikah? Ternyata kamu sangat mencintainya. Barangmu jatuh nih. Paman, ini handcream buatanku. Hadiah ulang tahun untukmu. Buang saja ke tempat sampah. Semua ini suruhan Komandan Lu. Untuk dibuang. Handcream yang kamu pegang. Sudah kadaluarsa 2 tahun lalu. Baik.
Nona Wen. Kamu mau kemana? Ke pulangnya? Tidak kembali. APA. Tidak kembali? Paman. Selamat tinggal. Semoga kamu dan Shen Qingqing hidup bahagia selamanya. Kita tidak akan bertemu lagi. Yi Cheng, tunggu aku. Jangan buru-buru pergi. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Hari ini jam harus sekolah. Aku sudah janji akan mengantarnya. Yi Cheng, aku. Kenapa kamu mematikan alarmku tanpa izin? Aku hanya ingin kamu tidur lebih lama. Yi Cheng, Xiangwan seharusnya tidak akan pergi begitu cepat. Diam. Yi Cheng. Kenapa kamu masih begitu peduli padanya? Xiangwan, aku sudah kembali. Xiangwan. Kenapa kamu di sini? Di mana Xiangwan? Kakek sudah kembali. Aneh sekali. Bukankah hari ini hari pertama Xiangwan sekolah? Xiangwan, ke. Kemana perginya semua barang di kamar? Kakek Lu, aku diterima di Universitas Pertahanan Nasional. Aku akan mengabdi pada negara. Lu Yicheng. Selamat tinggal. Tidak mungkin. Ini adalah. Wen Xiangwan, kamu benar-benar pergi. Sepertinya rencanaku berhasil. Apakah kamu mengisi 3 pilihanmu dengan Universitas Qingbei? Ya. Ini terlalu berisiko. Sekarang ujian masuk universitas harus mengisi pilihan dulu. Baru kemudian keluar nilainya. Bagaimana jika nilaimu tidak cukup untuk masuk Qingbei? Kamu tidak akan punya universitas untuk kuliah. Beri aku formulir pilihanmu, aku akan membantumu mengubahnya. Tidak perlu, Paman. Aku percaya diri, tidak perlu merepotkan Paman. Universitas Pertahanan Nasional. Kenapa kamu melihat brosur penerimaan sekolah ini? Tidak ada apa-apa, hanya melihat-lihat saja. Ini tidak mungkin. Bukan seperti yang aku pikirkan. Padahal kita sudah berjanji sejak kecil. Dia akan masuk Tsinghua atau Peking University. Dia akan tinggal di sini. Dia tidak mungkin melupakan janji kita. Tidak mungkin. Di mana hand cream di laci saya? Bukankah Anda bilang semuanya harus dibuang? Saya yang bilang. Ah, Saya yang bilang.
Siang Wan. Paman, jangan selalu cemberut. Senyum dong. Lihat ke depan. Mulai sekarang, kita foto bersama setiap tahun, ya? Tenang saja. Seumur hidup ini, saya tidak akan pernah berpikir untuk menikah denganmu lagi. Saya tidak percaya. Tidak percaya. Yi Cheng, kamu mau kemana? Mau menjemput Siang Wan. Saya tidak percaya dia masuk Universitas Pertahanan Nasional. Kita sudah janji. Dia akan masuk Tsinghua atau Peking University, Siang Wan. Kamu tidak boleh pergi. Jangan tinggalkan saya. Siang Wan. Siang Wan, bangun dong Siang Wan. Jangan tidur. Siang Wan, saya tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tidak akan pernah lagi. Lu Yicheng, selamat tinggal. Mulai hari ini, kita masing-masing mengejar masa depan, tidak akan bertemu lagi. Kereta menuju Xiangnan. Akan segera berangkat, penumpang yang belum check-in. Silakan ke loket check-in. Siang Wan. Saudara, mungkin Anda salah orang. Saudara, ini kereta menuju Nanxiang. Mau kemana? Nan Siang. Siang Wan. Yi Cheng, kamu baik-baik saja? Siang Wan hanya pergi untuk belajar. Dia pasti akan kembali. Kamu benar. Siang Wan pasti akan kembali. Keluarga Lu adalah rumahnya, selain ini. Mau kemana lagi dia? Halo, saya mahasiswa baru jurusan Sistem Senjata dan Teknik Amunisi. Wen Xiangwan. Halo Wen, saya kakak kelasmu di tahun ketiga. Selamat datang di Universitas Pertahanan Nasional. Kalau ada masalah, bisa tanya saya. Oke, Isi formulir ini. baik. Bagus, hidup Wen Xiangwan. Resmi dimulai. Kamu namanya Wen Xiangwan. Saya namanya Niu Qingmei. Halo, nama saya Wen Xiangwan. Rambutmu dikepang bagus sekali, tidak seperti saya yang hanya punya 2 kepang kecil. Kalau tidak keberatan, saya bantu ikat rambutmu. Benarkah? Duduklah. Xiangwan, kamu setiap hari berdandan cantik. Tidak takut orang-orang ngomongin? Mulut mereka, biarkan saja mereka ngomong apa yang mereka mau. Xiangwan, sikapmu sangat baik. Mengingatkan saya pada Pak Niu Peng, Pak Niu Peng. yaitu Pak tua yang tinggal di kandang sapi, pakai kacamata. Sangat berpendidikan. Dia bisa banyak hal, katanya waktu muda. Pernah sekolah di luar negeri. Wah, Saya waktu kecil menggembala sapi, bertemu dengannya. Pak tua bilang, dulu ada Dongpo Jushi, sekarang ada Pak Niu Peng. Dia marga Niu, saya juga marga Niu. Jadi kita berjodoh, dia mengajari saya berhitung dan membaca. Semua yang ada di luar negeri dia tahu. Saya kabur dari rumah. Ayah saya tidak mengizinkan saya sekolah, menyuruh saya menikah dengan pria di desa. Saya memukulnya, lalu kabur. oh kamu kabur dari rumah.
Apakah mereka akan menangkapmu? Tidak, mereka tidak akan bisa menangkap kita. Lihat penjaga di pintu gerbang, mereka tidak bisa masuk. Pak Tua bilang, yang paling berharga dalam hidup adalah nyawa. Nyawa hanya sekali, hidup harus dijalani dengan baik. Ketika melihat ke belakang, tidak akan menyesal karena hidup sia-sia. Menyia-nyiakan waktu, juga tidak akan merasa bersalah karena hidup rendah. Saya berpikir lama. Saat mendaftarkan KTP, saya mengubah nama Zhaoti menjadi King Mei. King adalah rumput hijau, saya ingin seperti rumput yang tidak terbakar habis. Tumbuh lagi saat musim semi tiba. Saya tidak bisa dijual ke seorang pria. Menikah dan punya anak dengannya, saya juga tidak mau hanya di dapur. Di lahan kecil itu, saya juga tidak mau menjadi siapapun. Istri seumur hidup, istri selamanya. Aku suka pesawat dan meriam di buku, aku ingin mempelajarinya. Pak Nyupeng bilang, kalau dia tidak bisa pulang, aku akan lari keluar dari gunung untuknya, pulang untuk melihat keluarganya. Jadi Siang Wan, aku sudah lari keluar. Kamu sudah lari keluar. Kita semua sudah lari keluar. Yi Cheng, hari sudah gelap. Minum sub dulu sebelum sibuk. Tidak perlu. Kamu pulang dan istirahat dulu. Yi Cheng, aku dengar sekarang di universitas. Banyak gadis muda yang sedang pacaran. Kamu bilang Siang Wan, sudah lama tidak pulang. Jangan-jangan dia juga sedang pacaran? Kamu bilang apa? Aku cuma ngomong aja kok. Lagi pula Siang Wan masih sangat muda. Wajar kalau dia punya pikiran seperti itu. Tidak boleh. Dia tidak boleh suka sama orang lain. Segera cari tahu. Wen Xiangwan ada di mana? Komandan Lu, sudah ketemu, keponakanmu memang pergi ke Universitas Pertahanan Nasional. Ambil jurusan sistem senjata dan teknik amunisi. Ini alamat suratnya. Paman kecil. Wen Xiangwan, kamu memang sudah berani. Berani lari sejauh ini. Paman kecil, ini sekolah. Xiangwan, kamu pergi diam-diam. Bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun, apa kamu ingin? Memutuskan hubungan denganku? Paman kecil, dulu aku sudah banyak meninggalkan pesan untukmu. Setiap hari kamu tidak di rumah, aku menulis banyak untukmu. Tapi kamu yang bilang jangan lakukan itu lagi, sekarang kamu marah. Karena aku tidak meninggalkan sepatah kata pun. Aku Aku sangat berterima kasih pada keluarga Lu yang telah merawatku. Terima kasih sudah merawatku. Terima kasih sudah memberiku sebuah rumah. Kalau kamu tidak ingin melihatku, aku akan pergi. Sekarang kamu datang lagi untuk apa? Xiangwan, kamu di sini? Baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih perhatian paman kecil. Aku sudah dewasa, sudah mengerti. Jangan datang lagi mencariku. Pertemuan terakhir kita sudah lama berlalu. Xiangwan, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Dulu kamu kan sangat mengerti. Pertanyaan yang sama, aku juga pernah ingin menanyakannya padamu. Tapi sekarang semuanya tidak penting lagi. Paman, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Tapi lebih baik kita tidak bertemu lagi. Xiangwan, Teman, ini asrama perempuan. Wen Xiangwan. Saat kamu berusia 17 tahun dan mengaku padaku, aku sudah memperingatkanmu. Hentikan kesukaanmu yang egois itu. Kamu berani mengirim surat cinta ke markas, kamu pikir dengan begitu. Aku akan dipaksa menikahimu. Apakah aku terlalu baik padamu, sampai kamu masih belum menyerah?
Paman, maafkan aku. Hal-hal yang dulu, itu salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tenang saja. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah berpikir untuk menikahimu. Xiang Wan. Ternyata orang yang selama ini tidak berani aku hadapi adalah aku sendiri. Maafkan aku. Xiang Wan, orang yang mencarimu kemarin. Bukan pamanmu, kan? Aku lihat caranya memandangmu. Tidak seperti itu. Aku juga tidak tahu, tapi rasanya aneh. Dia membenciku. Itu bukanlah pandangan membenci seseorang. Sebenarnya dia sangat baik padaku. Setelah aku menjadi yatim piatu, dia sangat merawatku. Tapi aku malah menyukainya saat aku berusia 17 tahun. Aku mengungkapkan perasaanku padanya. Sejak itu, dia mulai membenciku. Xiang Wan, kamu pernah mengungkapkan perasaanmu padanya. Kamu terlalu berani. Apakah kamu tidak merasa aku mengungkapkan perasaan pada pamanku sendiri? Sangat konyol. Kalian kan tidak memiliki hubungan darah. Dan bahkan jika ada hubungan darah, bukan berarti tidak bisa bersama. Dalam sejarah, banyak keponakan yang menikah dengan paman. Kakak perempuan menikah dengan adik laki-laki, kaisar menikahi ibu tiri, dan sepupu yang menikah. Pengetahuan Pak Niu Peng memang sangat luas. Tidak, semua itu aku baca sendiri. Jadi kamu ke sini, bukan hanya untuk menjauhi pamanmu itu. Jauhi pria itu. Saya berjanji pada seseorang untuk menyelesaikan sebuah eksperimen. Saya tidak bisa mengingkari janji. Xiang Wan, paman kecilmu bukan penembak jitu, kan? Pandangannya seperti pisau, membuatku tidak nyaman. Saya juga tidak tahu. Seharusnya setelah saya pergi, dia seharusnya senang. Tapi saya merasa, pandangannya seperti menyukaimu. Saat kamu menjauh darinya, saya bisa melihat dia sedih. Saya pikir kamu tidak menyukainya, tidak ingin terlibat dengannya. Tidak mungkin. Dia menyukai Shen Qingqing. Mereka akan memiliki anak di masa depan. Sudahlah, lebih baik kita masuk. Sangat menakutkan, Xiang Wan. Paman kecilmu benar-benar menakutkan. Jika dia terus berdiri seperti ini, saya tidak berani masuk asrama. Saya akan berbicara dengannya. Xiang Wan. Kenapa kamu datang? Kenapa paman kecilmu masih di sini? Saya mengajukan permohonan kunjungan keluarga ke pasukan dan sekolah. Hanya seminggu, kamu tidak mau bertemu denganku. Saya hanya ingin melihatmu lebih banyak. Paman kecil, saya tidak mengerti. Apa? Saya sudah bilang, tidak akan mengganggumu. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saat saya ada. Kamu mengabaikanku saat saya pergi. Kamu datang jauh-jauh untuk mencariku, paman kecil, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini sudah sesuai keinginanmu? Kenapa kamu melakukan ini? Xiang Wan. Dulu kamu tidak pernah bicara seperti ini. Dulu kamu juga tidak pernah meninggalkanku demi orang lain.
apalagi mengabaikan perasaanku di depan orang lain. Jadi, dulu yang kamu maksud. Dulu yang mana? Dulu saat kamu ingin menjauhiku. Dengan sengaja menyakitiku. Atau dulu saat saya tidak menyerah. Selalu mengejarmu. Paman kecil, dulu hanyalah dulu. Maaf. Xiang Wan. Tidak apa-apa. Saya memaafkanmu. Paman, tolong maafkan aku juga. Maafkan aku atas keegoisanku yang dulu. Aku tak akan muncul lagi. Kamu juga jangan terus mengingatku. Paman, kudoakan kamu dan Shen Qingqing bahagia selamanya, dikaruniai anak-anak. Kita jangan bertemu lagi. Bukan begitu Xiang Wan, dengarkan aku. Hubunganku dengan Qingqing bukan seperti yang kamu kira, antara kami. Tak pernah terjadi apa-apa, hanya karena waktu itu. Kamu datang ke markas, aku pikir. Aku benar-benar dengan Shen Qingqing. Bukan sedang pacaran. Aku sengaja membuatmu mundur, aku tahu ini. Cara yang salah menyakitimu. Semua salahku, tapi Xiang Wan. Kamu. Bisakah memberiku kesempatan lagi? Paman, jangan membohongiku lagi. Pacaran palsu sampai foto pernikahan? Pacaran palsu bisa punya 2 anak? Pacaran palsu bisa terima telepon dini hari? Langsung buru-buru pergi? Perkataanmu mana yang benar, mana yang dusta? Xiang Wan. Jangan tinggalkan aku. Lu Yicheng, sekarang kamu membuatku merasa sangat konyol. Kamu datang tiba-tiba karena baru sadar mencintaiku. Atau karena kepergianku lepas dari kendalimu? Atau mungkin kamu hanya terbiasa? Ada orang seperti aku yang selalu mengejarmu? Bukan begitu Xiang Wan. Xiang Wan, aku benar-benar mencintaimu. Lu Yicheng, mari kita berjalan maju. Jangan menengok ke belakang. Zhang-Guan. Kakak tingkat. Tak kusangka bisa bertemu di zaman ini. Kakak tingkat, ternyata kamu juga. Ayah, Kakak tingkat, bukankah seharusnya kamu di Amerika? aku mewakili kakekku menjengukmu. Orang tua itu katanya terpapar radiasi parah. Anaknya di luar negeri, tak ada yang merawat. Menurutmu apa dia punya gangguan jiwa? Setiap hari meneliti hal-hal yang tak kita pahami. Siapa yang tahu, mungkin dia memang punya masalah kejiwaan. Tidak ada yang mau peduli padanya. Nona, kamu juga tertarik dengan pertahanan negara? Aku bisa mengajarmu. Biarkan Xiao Wen masuk ke lembaga penelitian. Laumu. Xiang Wan, kehidupan sebelumnya. Kamu tidak bisa membantu kakek menyelesaikan keinginannya. Kehidupan ini. Apakah kamu mau membantunya? Aku mau. Xiang Wan, kamu akan masuk ke proyek rahasia. Bukankah itu berarti kita tidak akan bertemu lagi? Aku pergi untuk melakukan penelitian, bukan menghilang dari dunia ini. Setelah proyek selesai, aku akan kembali. Aku akan tetap merindukanmu.
King Mei, ini adalah catatanku selama setengah tahun ini. Setelah kamu selesai belajar, aku akan menunggumu di lembaga penelitian. Benarkah, Xiang Wan? Xiang Wan, kamu selalu juara kelas. Dengan catatan ini, aku tidak perlu khawatir lagi untuk ujian akhir. Kamu lebih baik fokus pada belajar, jangan terlalu banyak memikirkan cinta. Nilai kamu akan lebih baik dariku. Xiang Wan, kamu sudah tahu semuanya. King Mei, kamu harus ingat. Cinta di masa muda lebih kuat dari emas, tapi tidak bisa mengalahkan waktu yang panjang. Hanya dengan ilmu dan kemampuan yang nyata. Kamu tidak akan terpuruk dalam debu. Xiang Wan. Baiklah, aku harus pergi. Sampai jumpa. Xiang Wan. Ambil, aku tidak minum. Bagaimana dengan Yi Cheng? Kenapa dia belum kembali? Komandan Lu pergi ke perbatasan selama 2 tahun ke depan. Dia tidak akan kembali. APA? Lui Cheng pergi ke perbatasan? Kapan dia pergi? Kenapa aku tidak tahu? Dia pergi dengan kereta tadi malam. Dia tidak memberitahumu? APA? Tidak menyangka. Aku sudah melakukan begitu banyak, memberikan begitu banyak. Pada akhirnya dia tetap meninggalkanku. Lui Cheng, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kakak kelas. Desainer besar Wen, selamat atas kesuksesanmu dan kehormatanmu. Terima kasih. Bagaimana dengan Emily Love? Kenapa dia tidak datang? Oh, kakekku sedang menunggumu di rumah. Ayo kita cepat kembali, dia masih menunggumu. Baik. Sudah 10 tahun, Xiang Nan, akhirnya aku kembali. Xiang Wan. Bertahun-tahun ini. Apakah kamu baik-baik saja? Lapor. Ada apa? Menerima tugas darurat, perlu mengawal seorang peneliti nasional untuk menghadiri peluncuran Hongsing 1. Hongsing 1? Tugas yang sangat sulit ini. Ternyata ada orang di dalam negeri yang berhasil menelitinya. Jika Xiang Wan tahu, pasti dia akan sangat senang. Siapa penelitinya? Tidak tahu, atasan tidak memberitahu. Mengerti. Pasti akan menyelesaikan tugas. Ya. Xiang Wan. King Mei. Selamat datang kembali, Xiang Wan. King Mei, rambutmu sudah dipotong. Ya, Xiang Wan, sejak kamu pergi, aku banyak berpikir, kamu benar, sekarang adalah saatnya negara membutuhkan kita, aku tidak seharusnya terlena dalam percintaan. Melupakan cita-cita dan ambisiku. Aku masuk ke tim pertahanan, segera akan pergi ke perbatasan. King Mei, aku sangat bangga padamu. Xiang Wan, aku juga. Kamu tidak tahu. Ketika aku tahu kamu mengembangkan Hongsing 1, betapa aku sangat bersemangat, ini adalah langkah kecilmu. Tapi langkah besar bagi negara kita. Kakak senior. Kakek sedang menunggumu di dalam, cepat masuk. Ya. AO. Kakek, kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya saat kamu pergi dulu, kesehatan kakek sudah tidak baik, hanya tidak ingin membuatmu sedih. Jadi menyembunyikannya darimu. Xiang Wan, kakek sangat senang mendengar kamu berhasil meneliti Hongsing 1. Aku tahu, kakek. Ya. Mu Xian, ambilkan kotak kayu di atas meja itu untukku. Baik. Xiang Wan, ini adalah kakek. Bertahun-tahun ini, naskah tangan, hari ini. Aku serahkan dengan resmi padamu. Harapanku, kau bawa teknologi pertahanan negara kita makin maju dan sukses. Kakek. Xiang Wan pasti tak akan mengecewakan harapanmu. Anak baik.
Kakek, peluncuran Hongsing 1 sebentar lagi mulai. Kita bersiap-siap, temani Xiang Wan ikut serta. Momen bersejarah ini. Bagus, kata-katamu bagus. Ambilkan seragam militerku, hari ini. Aku temani Xiang Wan. Menyaksikan momen bersejarah ini. Siap pada posisi, pastikan peluncuran ini tanpa gangguan. Jangan sampai gagal. Mengerti, setiap pintu dijaga khusus, semua sudah siap. Entah siapa yang hebat, bisa mengembangkan Hongsing 1. Siapapun, pasti bukan orang yang kau kenal. Kapten, orangnya datang. Siap pada posisi. Selamat datang, kepala desainer. Xiang Wan. Lapor, Kapten. Sudut tenggara, ada orang mencurigakan. Xiang Wan. Untuk menyambutmu, atasan sudah terbitkan. Tindakan pengamanan tingkat rahasia. Membuktikan kehebatanmu. Shi Xiong mengembangkan Hongsing 1 adalah hasil bersama semua peneliti. Bukan prestasiku sendiri, tak perlu buat acara besar begini. Itu bicaralah dengan atasan, aku tak bisa urus. Ayo, hati-hati jalannya. Wen Xiangwan. Dia kok di sini? Wartawan Shen, peluncuran sebentar lagi mulai. Silakan masuk dari pintu belakang. Bersiap-siap. Teman-teman pemirsa di depan TV, halo semua. Peluncuran kita sebentar lagi dimulai. Aku baru dapat kabar, Hongsing 1 kali ini. Kemungkinan terobosan teknologinya akan pengaruhi keseimbangan militer masa depan. Dampaknya sangat mendalam. Ini bukan cuma peluncuran biasa, tapi momen menyaksikan sejarah, tatanan keamanan global. Mungkin akan diubah ulang. Tiga menit persiapan. Semua kamera konfirmasi. Kita akan bawa momen ini ke seluruh negeri. Ke seluruh dunia. Nah, sudah siap? Wen Xiangwan. Benar-benar dia. Kapten, luka di tanganmu perlu dibalut. Tidak usah peduli. Xiang Wan, kamu benar-benar kembali. Sudah cukup, kakek. Semuanya. Para tamu terhormat. Teman-teman media. Pada momen bersejarah di penghujung abad ini, kami dengan perasaan yang sangat bersemangat mempersembahkan kepada dunia hasil terbaru dari teknologi pertahanan negara kita, yaitu sistem rudal pertahanan udara canggih Hongsing 1. Bagaimana mungkin? Bagaimana Wen Xiangwan bisa bersama Pak ini? Persema. Itu adalah tokoh negara senior. Xiang Wan, kamu benar-benar berhasil. Maka selanjutnya, kami persilakan Wakil Kepala Desainer Hongsing 1, Kawan Wen Xiangwan, untuk memberikan laporan kepada semua. Wakil Kepala Desainer Hongsing 1. Wen Xiangwan menyapa semua. Bagaimana mungkin, Wen Xiangwan? Bagaimana mungkin dia menjadi wakil kepala desainer Hongsing 1? Hei Shen Qingqing, apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani mengacau, aku akan mencatat kesalahanmu. Ikut aku turun. Cepat. Hongsing 1 menggabungkan teknologi panduan terbaru dan ilmu material komposit mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Akurasi intersepsi dan kecepatan reaksi. Mari kita lihat, ia dapat secara efisien mengidentifikasi dan melacak, serta menjatuhkan berbagai ancaman udara, termasuk pesawat siluman dan rudal kecepatan tinggi. Maka, kawan Wen Xiangwan, apakah Hongsing 1 ini dirancang oleh Anda sendiri? Nona Shen bercanda, saya hanya seorang wakil kepala desainer kecil. Teknologi ini sebenarnya adalah hasil dari Pak Mu dan banyak rekan peneliti yang tersembunyi di belakang yang bekerja sama menyelesaikannya. Mereka karena tugas rahasia tidak bisa hadir. Tapi saya dengar, fungsi yang Anda sebutkan tadi sudah diwujudkan oleh Amerika 5 tahun yang lalu. Lalu mengapa Tiongkok baru bisa menembusnya hari ini? Inilah yang akan saya perkenalkan selanjutnya. Hongsing 1 juga menggunakan mekanisme penguncian ganda dari panduan radar aktif dan teknologi pencitraan inframerah. Sistem kontrol penerbangan uniknya dapat mencapai penerbangan dengan manuver tinggi di atmosfer yang kompleks,
secara signifikan meningkatkan efisiensi intervensi. Apakah Nona Shen masih ada yang ingin ditanyakan? Saya punya pertanyaan untuk kawan Wen, bisakah Anda memberi kami lebih banyak informasi tentang Hong Xing 1? Kami semua ingin tahu, dalam proses ini, berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang dilalui. Penelitian Hong Xing 1 sebenarnya telah melalui banyak sekali kesulitan dan penderitaan. Di antaranya, kami juga ingin berterima kasih kepada Kapten, Anda tidak naik untuk melihatnya? Bukankah Anda selalu ingin bertemu desainer misterius ini? Tidak. Ayo pergi. Untuk menjalankan tugas kita. Xiang Wan, sudah siap? Kakek menunggumu di mobil. Su Xiangguan, berhenti. Tak kusangka, sekarang Anda sudah menjadi wakil desainer utama untuk rudal pertahanan udara. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar dari Anda. Saya pikir, sepertinya ada kabar baik ya. Selamat sebelumnya ya. terima kasih. Saya belum mengucapkan selamat. Anda sudah menjadi reporter utama. Ini adalah posisi yang diminta oleh paman kecilmu untukku. Oh ya, Xiang Wan, saat Anda kembali ke Beijing, apakah Anda ingin mengunjungi kakek? Dia sudah tua. Selalu menceritakan masa lalu, selalu menceritakan tentang Anda. Tapi saya dan Yi Cheng selama bertahun-tahun tidak ada kabar dari Anda, tidak tahu bagaimana mengatakannya padanya. Anda pergi begitu saja tanpa pamit, sangat sembrono. Apakah ini pertanyaan rapat atau sekedar mengobrol? Wen Xiangwan, APA maksudmu? Jika ini pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan rapat jika sekadar mengobrol. Lain kali saja. Wen Xiangwan, saya dan Lu Yicheng sudah menikah. Jadi, Anda kalah. ayo pergi. Wen Xiangwan, berhenti. Saya dan Lu Yicheng sudah menikah. Mengapa Anda sama sekali tidak marah? Saya tahu, jadi, saya, King King, kenapa kamu di sini? Yicheng, saya hanya datang untuk bekerja. Ikut aku. Xiang Wan, kita juga pergi ya. oh, King King. Siapa yang menyuruhmu mencari Wen Xiangwan? Yicheng, aku hanya sangat merindukanmu. Sangat ingin bertemu denganmu. Kita sudah 10 tahun tidak bertemu. King King. Dulu ketika kita bersama, sudah kukatakan padamu. Aku menikahimu hanya karena Xiao Chen. Aku berjanji padanya untuk merawatmu dan bayi dalam kandunganmu. Selain itu, aku tidak bisa memberikan apa-apa. Yicheng, selama bertahun-tahun ini, apa kau tidak punya perasaan tulus sama sekali padaku? Jangan pikirkan Wen Xiangwan lagi. Dia sudah ada pria lain di sampingnya. King King, omong kosong apa yang kau katakan? Yicheng, APA kau tidak melihat? Pria yang berdiri di sampingnya adalah cucu dari sesepuh negara, Pak Mu. Mereka cocok dalam status dan seusia. Kau pikir setelah bertahun-tahun ini, Wen Xiangwan, apa dia masih akan mencintaimu? Dia sudah mencintai orang lain. Tidak, aku tidak percaya. Kecuali aku, Wen Xiangwan, tidak mungkin mencintai orang lain. Xiang Wan, tadi itu paman mudamu? iya. Gimana? Ganteng kan? Memang ganteng, pantasan di kehidupan sebelumnya, dia merindukannya begitu lama. Iya, aku sudah dewasa. Dia masih sama sekali tidak berubah. Kalau begitu Xiang Wan, apa kau akan kembali? Kembali ke sampingnya. Wen Xiangwan yang mencintai Lu Yicheng sudah mati di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, hanya ada desainer Wen yang ingin fokus pada penelitian ilmiah. Kakak senior mendukungmu, apapun keputusanmu. Kakak senior selalu mendukungmu. Kakak senior, nanti turunkan aku di suatu tempat. Aku ingin kembali ke keluarga Lu untuk menjenguk kakek Lu. Baik, ayo pergi. Embam. Nona Xiangwan. Tuan tua, Nona Xiangwan sudah kembali. Zhang Guan. Kakek, ini aku sudah kembali.
Kembali saja sudah baik. Cepat, cepat pergi beli sayuran. Beli semua yang disukai Siang Wan. IGA Cookers, Iking Kessel Cunning, Belly Banyak. Telepon Lui Cheng, suruh dia pulang. Baik. Tidak usah, kakek. Paman muda sibuk, jangan ganggu dia. Oh, baiklah, hari ini hanya kita berdua. Mari kita mengobrol dengan baik. Baik. Masuk ke dalam rumah. Haha. Xiao Wan, sudah lama sekali tidak pulang. Kakek sangat merindukanmu. Saya juga merindukan kakek. Beberapa hari yang lalu saya melihat berita. Siang Wan, kamu melakukannya dengan baik. Tanpa kakek, tidak akan ada saya seperti sekarang ini, semua ini. Saya juga harus berterima kasih atas dukungan dan dorongan kakek dulu. Kamu sendiri yang berusaha. Apa yang saya lakukan itu hanya tambahan saja. Xiao Wan, cepat ceritakan pada kakek. Bagaimana kamu menjalani hidup selama 10 tahun ini? Selama 10 tahun ini, saya pertama kuliah, kemudian masuk ke lembaga penelitian. Lalu saya ikut serta dalam pengembangan Hongsing nomor 1. Tapi yang paling menarik adalah saat saya masih sekolah. Kakek belum tahu, saat liburan musim dingin, saya tidak punya tempat untuk pergi. Teman saya, Liu Qingmei, bilang pada saya, datanglah ke rumahku, jadi saya dibawa pulang olehnya. Kalau bicara soal ini, semuanya salah Yi Cheng. Kalau bukan karena dia, kenapa kamu tidak pulang selama 10 tahun? Tapi temanmu ini cukup baik. Kalian pulang bersama, meskipun sudah liburan musim dingin. Tetap ramai seperti di asrama. Tidak seperti di sini, sejak kamu pergi. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Nona Shen, dia bilang, dia sudah menikah dengan Yi Cheng. Mereka tidak sering mengunjungi kakek? Mereka menikah. Menikah apa mereka? Mereka sama sekali tidak menikah. Dia bisa menemani saya untuk apa? Bohong. Mereka tidak menikah. Ya. Sejak kamu pergi, Yi Cheng membatalkan pertunangannya dan Ganya. Menurut saya ini benar-benar konyol, seseorang yang tidak pernah bertemu, tiba-tiba kenal beberapa hari. Langsung bilang mau menikah, untung dia sendiri yang membatalkannya, kalau tidak, saya akan mematahkan kakinya. Lalu Shen Qingqing, kenapa bilang pada saya kalau dia menikah dengan paman? Xiao Wan, antara kamu dan Yi Cheng, apakah ada kesalahpahaman? Saat kamu meninggalkan surat itu, saya sudah merasa ada yang tidak beres. Kakek jamin untukmu. Selama kamu tidak ada, Yi Cheng tidak pernah ada wanita lain di sisinya. Yi Cheng benar-benar tidak punya wanita lain. Dia memang agak lambat mengerti. Dulu kamu menyukainya. Tapi dia tidak tahu perasaannya sendiri. Dia selalu menolakmu. Tapi kemudian, dia pernah mencarimu. Sepertinya kamu yang menolaknya. Jangan dengarkan omongan orang yang punya niat jahat. Kakek, mari kita lupakan masa lalu. Dulu aku masih muda dan tidak mengerti. Aku salah menganggap ketergantungan keluarga sebagai cinta. Sekarang tidak lagi. Paman. Paman, kamu sudah kembali. Siang Wan. Kakek, aku ada urusan dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Siang Wan, jaga dirimu baik-baik di luar sana. Kalau ada waktu, sering-seringlah datang menjenguk kakek. Aku akan melakukannya. Jaga kesehatanmu. Siang Wan. Tunggu sebentar. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Paman, kamu pasti sudah mendengar apa yang kukatakan tadi, kan? Semua yang kukatakan itu benar. Dulu kamu bilang aku masih muda dan tidak mengerti cinta. Sekarang aku sudah mengerti. Jadi, semoga kamu segera menemukan kebahagiaanmu. Siang Wan, maafkan aku.
Sudah kubilang sebelumnya. Kamu harus baik-baik pada gadis itu, kalau tidak. Kalau dia benar-benar meninggalkanmu, kamu akan menyesal. Dulu kamu keras kepala bilang tidak suka. Sekarang kamu menyesal, kan? Tapi sudah terlambat. Xiang Wan, selamat, akhirnya kamu sudah melupakan aku. Kamu mau kemana? Cuma jalan-jalan. Tidak usah kamu urusi. Tanghulu, jual tanghulu, tanghulu. Jual tanghulu. Ambil 1 tanghulu. Terima kasih, bos. Paman, apakah kamu akan membelikanku tanghulu seumur hidup? Selama kamu mau makan. Paman akan membelikanmu tanghulu seumur hidup. I Cheng. Aku hamil anak Xiao Chen. Ini adalah keturunannya satu-satunya. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Bisakah kamu pura-pura menjadi ayahnya? Aku mohon. Lui Cheng, kita semua harus terus maju. Jangan menoleh ke belakang. Xiang Wan. Maafkan aku. Aku baru menyadari penyesalan setelah kehilanganmu. Aku sebenarnya menyukaimu. Tapi tidak berani mengakuinya. Xiang Wan. Semoga masa depanmu cerah. Tanpa aku di dalamnya. Minum susu dulu sebelum menonton. Terima kasih, senior. Xiang Wan. Ya, Ada sesuatu yang aku tidak tahu harus aku katakan atau tidak. apa itu? Kekekyo. Meninggal tadi malam. Kekek. Aku dan Xiang Wan datang menjengukmu. Maaf, guru, aku terlambat. Xiang Wan, ini bukan salahmu. Kakek yang melarangku memberitahumu. Satelit merah bintang 4 berhasil diluncurkan hari ini. Pak MU, dengarkan, satelit merah bintang 4 berhasil diluncurkan hari ini. Sudah terlambat. Jika penelitian negara kita lebih dulu dari dunia belasan tahun, maka perkembangan kita bisa lebih maju lagi. Pak MU, Xiang Wan. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Kamu harus menjaganya dengan baik. Kamu berbakat. Harus pergi ke lembaga penelitian. Ke tempat yang lebih besar. Untuk mewujudkan mimpimu sendiri. Harus pergi ke lembaga penelitian. Ingat. Pergi. Lembaga penelitian. Pak MU.
Sepanjang hidupku, aku pikir aku bisa mengubah nasib semua orang. Tapi ternyata, aku tetap tidak bisa mengubah hasil kematianmu. Sebenarnya kondisi kakek sudah tidak baik sejak tahun lalu. Dia takut kamu sedih, jadi selalu menyembunyikannya darimu. Harapan terbesar kakek Xiangwan adalah bisa lebih awal dari barat belasan tahun. Membuat Hongxing satu. Kamu yang menyelesaikan keinginannya. Ini surat dari kakek untukmu. Xiangwan, aku dulu berpikir. Sampai akhir hidupku, aku tidak mungkin menyelesaikan tekad ini. Dan tugas yang besar adalah kedatanganmu. Membuatku melihat harapan, membantuku mewujudkan impian. Bertemu dengan kalian anak-anak adalah keberuntunganku. Hanya saja aku tidak tahu, membuatmu demi impian, mengorbankan cinta. Apakah benar atau tidak, aku percaya di hatimu, pasti ada jawaban yang lebih jelas dariku. Xiangwan. Benar-benar pergi? Ya, aku harus kembali ke laboratorium di sana. Lebih membutuhkanku daripada di sini. Kalau begitu, kamu masih kembali? Saat Tiongkok berdiri di puncak dunia, lebih kuat dan makmur. Mungkin kita akan bertemu lagi. Baik, Xiangwan. Sampai jumpa. Kakak senior. Sampai jumpa. Ya. Saudara Wen Xiangwan, selamat siang. Saya adalah petugas keamanan yang mengawal Anda kali ini. Silakan duduk. Ini adalah karakter Wan dari Xiangwan. Kalau begitu, di mana nama paman kecil? Nama paman kecil sulit diingat saat kamu sudah besar dan mengerti. Paman kecil akan mengajarkannya padamu. Ya. Xiangwan, hati-hati. Jangan takut, hanya lampu yang mati. Paman kecil, ada bom. Kamu di sini saja, aku akan periksa. Paman kecil, hati-hati. Kamu lupa sebelumnya paman kecil bekerja apa? Lindungi dia. Ya, bom. Segera meledak, kalian semua. Akan mati. Masih ada 3 menit. Paman kecil, aku akan membantumu. Kamu datang untuk apa? Di sini berbahaya, cepat kembali. Kamu membutuhkanku untuk memotong kabel merah dan biru bersamaan. Bukan begitu? Xiangwan. Paman kecil, aku pernah belajar saat kuliah. Di asrama kami ada seorang jenius bom, aku sering bertanding dengannya. Siapa yang lebih cepat meledakkan bom, tingkat bom ini ternyata tidak sehebat dia. Baik, kita bersama-sama. Ternyata, dia sudah bukan lagi yang bersembunyi di belakangku. Gadis kecil yang perlu dilindungi. Kalau begitu, saya hitung sampai 3, kita mulai bersamaan. Baik. Tidak, ini tidak mungkin. Ini adalah bom tercanggih di dunia. Bagaimana mungkin kalian bisa meledakkannya?
Masalah ini, bicarakan saja di pengadilan militer nanti. Bawa dia pergi, cari tahu dari negara mana. Ya, lepaskan aku punya perlindungan hukum, lepaskan aku. Xiang Wan, kamu sudah besar. Paman, semua orang sudah besar selama ini. Di tempat yang tidak kamu lihat, aku hidup dengan baik. Paman terbang terlalu tinggi, aku takut. Jangan takut, kemanapun kamu terbang, paman akan menangkapmu. Baik, Baik. Paman, mobil sudah sampai, aku harus turun. Paman. Kamu baik-baik saja? ada apa? Aku bilang, mobil sudah sampai, aku harus turun. Ayo, aku antar kamu. Tidak usah, urusan kecil ini, aku bisa sendiri, selama ini. Aku meskipun selalu di belakang layar melakukan penelitian. Tapi aku juga lulusan akademi militer, urusan kecil ini. Tidak sulit bagiku. Paman, kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kuliahmu pasti sangat menarik. Ya, setelah masuk universitas, aku baru sadar, dunia ini luas. Banyak yang bisa dilakukan. Apakah ini desainer Wen? Saya staf laboratorium. Sudah lama mendengar nama Anda, saya merasa terhormat. Halo, nama saya Wen Xiangwan. Karena semua orang sudah datang, tolong Kapten Lu. Antar desainer Wen kembali ke pangkalan eksperimen. Hem. Hati-hati. Paman. Paman, bangun. Kamu bagaimana? Serahkan desainer Wen, kami akan membiarkan kalian hidup. Mereka datang untukku. Paman, aku akan mengalihkan mereka. Pergi bersama. Aku harus menjamin keselamatan hidupmu. Pergi. Kejar. Wan, lihat gunung di belakang itu, lewati gunung itu. Ini adalah basis percobaan, lari sekuat tenaga, jangan menoleh ke belakang. Ambil ini, Wan, cepat pergi. Paman. Cepat pergi. Pergi. Tidak, Paman. Shen Qingqing, kenapa kamu di sini? Tidak menyangka, kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu juga terlahir kembali. Ya, tidak menyangka kan? Di kehidupan sebelumnya kamu tidak bisa mengalahkanku. Di kehidupan ini, jangan harap bisa merebut Lu Yicheng dariku. Kamu gila ya? Membunuh itu melanggar hukum, kamu tahu tidak? Lalu bagaimana? Demi mendapatkan Lu Yicheng, aku rela melakukan apapun. Hari ini kamu jangan harap bisa keluar dari sini. Wen Xiangwan, matilah kamu. Paman. Kamu bagaimana? Bagaimana mungkin? Aku sudah merencanakan 2 kehidupan, bagaimana mungkin aku kalah? Shen Qingqing, pernahkah kamu berpikir? Pada akhirnya, semua ini sebenarnya bukan milikmu. Kamu kalah. Aku tidak akan kalah. Ini tidak mungkin. Paman, tahanlah, pasti ada yang akan menyelamatkan kita. Wan, di kehidupan ini, aku akhirnya berhasil.
Paman, tolong, adakah yang bisa menyelamatkan kita? Designer 1, Captain Lu. Cepat, cepat selamatkan pamanku. Siang Wan, kamu bagaimana? Dia, bagaimana? Dia masih pingsan. Belum lepas dari bahaya kematian. Aku ingin menemuinya, bawa aku menemuinya. Aku akan membantumu. Bawa aku menemuinya. Dia bagaimana? Sudah dilakukan pertolongan pertama, Siang Wan. Jangan khawatir, sekarang teknologi medis sudah maju, dia pasti akan baik-baik saja. Nanti setiap kali kamu ingin menangis, paman akan membelikanmu permen susu. Bagaimana? Tapi setelah makan, kamu tidak boleh menangis lagi. Apakah paman akan membelikanku permen seumur hidup? Tentu saja. Paman, terbang terlalu tinggi. Aku takut. Jangan takut. Kamu terbang kemanapun, paman akan menangkapmu, oke? Oak. Paman, kamu sudah kembali. Pergi. Jangan ganggu aku. Siang Wan, aku sudah mengajukan perceraian dengan Shen Qingqing. Janjiku padamu akhirnya bisa terwujud. Tunggu aku. Siang Wan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siang Wan, bangunlah. Siang Wan. Aku sudah susah payah bercerai dengan Shen Qingqing untuk kembali menikahimu. Kamu tidak boleh mati. Jangan tinggalkan aku, Siang Wan. Bangunlah, Siang Wan. Paman, jika bisa mengulang waktu, aku tidak akan jatuh cinta padamu lagi. Maaf, tidak boleh masuk. Cepat, ada yang datang. Pasien hampir tidak bisa diselamatkan. Bagaimana kondisi pasien? Kondisinya tidak terlalu baik. Paman, kamu jangan sampai mati. Siang Wan, jangan khawatir. Dia tidak akan apa-apa. Dokter, bagaimana kondisi pamanku? Untuk sementara sudah terlepas dari bahaya, tapi masih perlu diawasi. Paman, kamu harus cepat sembuh. Siang Wan. Maaf. Paman, Siang Wan, kamu keluar dari rumah sakit. Benar-benar tidak memberitahu pamanku, dia tinggal di sebelahmu. tidak perlu. Sudah cukup senang melihatnya bangun. Aku sudah sangat senang. Siang Wan, kamu mau kemana? Paman, aku akan kembali melakukan eksperimen. Apakah kamu akan kembali? Ya, kita akan bertemu lagi. Siang Wan. Di kehidupan sebelumnya, aku menyia-nyiakanmu. Di kehidupan ini, kamu harus baik-baik. Teman-teman penonton, malam ini akan diadakan upacara penghargaan kontribusi sains dan teknologi pertahanan Tiongkok. Yang akan muncul adalah desainer termuda Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Desainer termuda dalam beberapa tahun terakhir. Desainer Wen Xiangwan. Dijuluki sebagai pilar negara, Master Wen yang tak tertandingi. Apa yang muncul? Aku juga tidak tahu bagaimana ini. Ah, Master Wen datang. Cepat, cepat, cepat. Master Wen, kami ingin mewawancarai Anda beberapa pertanyaan. Master Wen. Semuanya minggir. Jangan sampai menabrak master saya. Semuanya minggir. Jika ada masalah, kita bicarakan di rapat. Berikutnya adalah milik negara kuat, dunia teknologi.
Momen kejayaan pahlawan di balik layar. Mereka memiliki dedikasi yang dalam, tidak menganggap penting ketenaran demi masa depan negara. Mengorbankan seluruh hidup mereka. Selanjutnya, Mari Kita Sembah Wen Xiang Wan. New King Mei Mu Xuan, 3 kawan. Apakah kamu menyesal melepaskannya? Tidak menyesal. Kakak. Ada seorang kakak yang menyuruhku memberikan ini padamu. Terima kasih. Sayang Xiang Wan, terima kasih atas kelahiranmu kembali. Membawakan harapan, semoga kamu tegar, semoga kamu bersemangat. Semoga kamu berani, melepaskan belenggu duniawi, tidak terikat sayap. Semoga kamu tumbuh dalam kesulitan, menjadi pilar dirimu sendiri. Semoga hatimu memiliki api, matamu memiliki cahaya, dalam kegelapan. Juga bisa menemukan arah yang harus dituju, semoga kamu tidak takut akan masa depan. Tidak terikat masa lalu, dengan ideal sebagai layar, menghadapi gelombang takdir. Semoga hidupmu penuh dengan harapan dan kekuatan.